Berita terkini, keluarga Luberto, pemilik grup Waharsa Group terkaya di dunia, sudah ketemu putranya yang lama hilang. Mereka lagi pergi ke kota Jaya temui putranya. Terus orang terkaya sebentar lagi muncul. Cepat, cepat. Doni, sudah mau 20 tahun. Nggak tahu putra kita bagaimana sekarang. Dia pasti sudah hidup menderita. Tenang, kalau ketemu dia, pasti harus bayar semua utang kita sama dia selama ini. Bos, barangnya sudah diangkut semua. Lambat sekali. Bos, bukannya 80.000? Kamu siapa? Cuma buruh angkut saja. Minta 80.000. Bisa semudah itu. Kenapa kalau jadi buruh? Aku kerja pakai kedua tanganku sendiri. Kita sudah sepakat 80.000. Jangan ikar janji. Kurang sepeser pun jangan. Aku bilang 40.000 ya 40.000. Terserah mau apa enggak. Gak terima. Angkut balik. Baik. Beneran angkut. Dasar. 80.000. Pergi, sana. Cih, kamu seumur hidup cuma bisa dapat 80.000. Orang tuaku kayak apa ya? Nah, Doni, itu putra kita bukan? nah. Doni, kita setidaknya sudah jadi orang terkaya di dunia. Beneran mau begini? Kalau langsung kasih tahu identitas kita, aku takut dia nggak bisa terima. Kita sudah lama nggak hidup bersama. Nggak tahu dia sekarang sudah jadi kayak apa. Tunggu suatu hari nanti baru kasih tahu dia. Baik, ayo. Nah, akhirnya ketemu kamu juga. Om, Tante. Kalian bilang aku putra kalian? Iya, nak, lihat kalungmu ini. Ini ibu yang kasih. Masih ingat nggak? Waktu kecil kamu paling suka dengar ibu cerita dongeng si kancil. Kamu sudah lupa? Iya, oh ini juga. Ini fotomu waktu kecil. Kamu sekarang sudah besar, sudah tinggi, tapi masih sama persis kayak waktu kecil. Ayah, ibu, beneran kalian? Iya. Bagaimana kondisi kalian sekarang? Ayah sekarang jadi kuli bangunan. Ibumu jadi petugas kebersihan, sapu jalanan, tapi total gaji kami 1 bulan ada 3 juta juga. Nah, kamu nggak salahkan kami, nggak bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik kan? Ayah ngomong apa sih? Sekarang ada aku. Kita sekeluarga bisa bersama. Sudah cukup. Oh iya, aku hari ini mau ketemu orang tua Jessie. Kita pergi sama-sama ya. Jessie? Siapa Jessie? Pacar aku. Kami bulan depan sudah mau nikah. Beneran? Baguslah. Ayo. Jessie. Kenapa baru datang? Kamu nggak tahu ini hari apa? Mau suruh orang tua aku tunggu kamu? Maaf, aku angkut barang sampai lupa waktu. Ayo masuk. Siapa mereka? Ini orang tuaku. Orang tuamu? Bukankah kamu anak yatim piatu? Kedepannya bukan lagi. Bicara di dalam saja. Ayo. Mereka nggak boleh masuk. Kenapa orang tuaku nggak boleh masuk? Yuda, kamu baru angkut gaji sebulan cuma 3 juta. Orang tuaku sudah nggak begitu restui kita nikah. Kamu sekarang bawa orang tuamu yang jadi buruh dan pembersih datang. Nanti orang tuaku lihat pasti nggak bolehkan kita nikah lagi. Buruh dan pembersih. Lalu kenapa? Mereka orang tuaku. Aku nggak peduli. Kalau kamu mau nikah, jangan kasih mereka masuk. Yuda, nggak apa. Kami nggak perlu masuk. Iya, kami tunggu di sini. Nggak apa. Mereka orang tuaku. Hewan saja nggak benci miskin. Aku anak durhaka kalau benci mereka. Ayah, ibu, ayo. Yuda! Ayah, ibu, Yuda sudah sampai. Om, tante, maaf ya sudah telat. Yuda, tante bukan mau omeli kamu. Tapi kamu sudah nggak berpendidikan. Nggak tahu harus tepati waktu juga. Om, Tante, Yuda pasti bukan sengaja. Yuda, ayo cepat duduk. Pelayan, kenapa kalian kasih buruh dan pembersih ini masuk? Cepat usir mereka pergi.
Tunggu sebentar. Om, ini orang tuaku. Orang tuamu? Jesse, bukankah kamu bilang orang tuanya sudah meninggal? Iya. Satu buruh, satu pembersih jalanan. Besan, kami datang buru-buru, nggak bawa hadiah apa-apa. Ini hadiah kecil dari kami. Om. Besan, kalian gak pantas. Apa maksud Om? Maksudku, keluarga kami gak akan besanan sama buruh rendahan ini. Benar. Satu buruh, satu pembersih jalanan. Gaji kalian pasti nggak sampai 3 juta. Apalagi tabungan. Kalau nikah, tiap hari minta uang sama kami. Putriku, mau bagaimana nanti? Ayah, Ibu, aku sudah bilang, Yuda ini cuma pecundang. Nikah sama dia pasti akan menderita. Om dan Tante, nikah itu yang paling penting bukan uang. Kalian juga tahu Yuda itu bagaimana. Orang tuanya pasti orang baik juga. Jessie, cepat bujuk Om dan Tante. Bujuk apa? Yuda, aku sudah bilang, jangan bawa mereka datang. Lihat, kita kayaknya gak bisa nikah lagi. Besan, Nak, gaji kami memang kecil, tapi pekerjaan kami ini sangat tetap, bisa hidupi diri sendiri. Kalian tenang saja, kami nggak akan persulit Yuda dan kalian. Aduh, pandai sekali bicaranya. Kalian sekeluarga pasti mau memanfaatkan kami. Boleh kalau mau jadi besan kami. Satu rumah pengantin, beli dulu. Baru boleh nikah. Bukankah kita setuju tunggu aku kumpulkan uang 2 tahun lagi? Tunggu kamu. Mau tunggu sampai kapan? Banyak yang mau nikah sama Jessie. Kalau kamu gak mampu beli, cepat pergi saja. Cuma rumah pengantin saja, kami beli. Ayah. Nah, tenang saja, kami ada uang. Baik, kalau begitu, besok pergi lihat. Iya. Baik, duduklah. Besan, urusan rumah sudah sepakat ya? Iya. Jessie, ayo pulang. Hati-hati ya. Ayah, Ibu, uang muka rumah setidaknya 200-300 juta. Kalian uang dari mana? Tenang saja, selama ini kami ada sedikit tabungan. Cuma 300 juta saja. 300 miliar pun kami... Sudah, Nak. Kita besok pergi lihat rumah. Oh ya, kami masih mau pergi kerja. Kalian pergi saja dulu. Baik, aku pergi dulu. Ya, sampai ketemu besok ya. Hormat Pak Doni, hormat Nyonya. Bangunlah. Pak, Bapak mau belikan Den Yuda rumah ya? Apa mau beli rumah termahal di Kota Jaya? Jangan dulu. Keluarga Fabian ini sangat matre. Kalau mereka tahu identitas kita, pasti akan manfaatkan kekayaan kita. Tapi Yuda nikah. Nggak mungkin nggak belikan dia rumah kan? Kamu jahat sekali jadi ayah. Rumah pengantin pasti beli. Tapi, Yanto, kamu cari rumah 800 jutaan dulu. Kasih tahu mereka alamatnya pakai namaku. Besok pergi lihat. Siap. Hormat Pak Doni, Bu Hana. Aku hari ini mau bawa putraku lihat rumah. Kalian jangan ikut. Siap. Pak Doni, gawat Pak. Aku kemarin salah kirim alamat rumahnya. Aku kirim alamat Villa Awanta 01 yang paling mewah itu. Apa? Sekarang Den Yuda dan keluarga pacarnya pasti sudah mau sampai. Gawat, kita bisa ketahuan nanti. Bagaimana sih kamu ini? Cepat, pergi ke Villa Awanta 1. Baik. Yuda, ini rumah yang mau kita lihat? Alamat yang orang tuaku kirim memang di sini. Yuda, orang tuamu beneran mau belikan kita rumah ini? Gak mungkin. Kak, kalian ditipu. Kalian tahu nggak? Ini Villa Awanta 1 yang paling mahal. 1 meter persegi 200 juta. Orang tuanya mana mampu beli. Aku juga dengar villa ini sudah dibeli orang kaya yang misterius. Apa? 1 meter persegi 200 juta? Yuda, bagus ya. Beraninya permainkan kami. Enggak. Orang tuaku mungkin salah kirim alamat. Coba sebentar aku tanya. Yuda, bukankah itu Om dan Tante?
ayah dan ibu. Kenapa foto orang tuanya ada di situ? Apa rumah ini sudah dibeli mereka? Ayah sudah gila. Foto ini pasti diedit biar kita percaya rumah ini dia yang beli. Mau tipu kakakku. Orang tuanya cuma pekerja rendahan, kerja keras seumur hidup pun nggak mampu beli satu bata rumah ini. Marahnya sama aku aja, jangan bawa-bawa orang tua. Kenapa? Sekeluarga pecundang, satu tukang sapu, satu buruh pabrik, memang satu keluarga sama aja. Semuanya orang miskin. Coba bilang lagi. Hei, Yuda, kamu berani pukul adikku? Dengar ya, cepat suruh orang tuamu datang. Belikan aku rumah, harus bayar lunas. Tulis namaku. Jangan harap suruh aku ikut cicil pinjaman. Kalau enggak usah nikah lagi. Bayar lunas? Orang tuaku kerja susah payah. Mereka mana ada uang sebanyak itu? Itu bukan urusan kami. Kami nggak harapkan Villa Awanta ini. Beli rumah 2 miliar di kompleks sebelah saja. Nggak keterlaluan kan? Kalau nggak ada uang, suruh mereka jual ginjal saja. Jessie, Om Tante, sudahlah. Yuda nggak ada uang, nggak ada gunanya paksa dia. Enggak, Intan. Kamu sahabatku bukan? Kenapa bela dia terus? Jangan-jangan kalian ada sesuatu? Memang kenapa kalau ada sesuatu? Jessie, aku sudah buta. Aku nggak tahu kalau kamu itu cewek matre. Aku susah payah cari uang biar bisa nikahin kamu. Sedangkan kalian sekeluarga berusaha manfaatkan uang aku dan orang tuaku. Aku nggak mau nikah lagi. Aku nggak mampu. Aku nggak mau nikah. Yuda, kamu berani sekali ya. Benar ya tebakanku. Kamu selingkuh sama orang ini. Mau tinggalkan aku? Oke? Ayo putus. Bayar 200 juta. Keluarkan. 200 juta? Benar. Jangan harap bisa pergi kalau nggak kasih. Jangan harap bisa pergi. Ada apa ini? Gak becus. Kenapa kasih mereka masuk? maaf Pak Fendi. Pak, maaf ya. Kami salah alamat. Kami pergi sekarang. Pergi? Kalian nggak bisa pergi. Tahu nggak pemilik villa ini siapa? Pak Doni dan istrinya. Pemilik grup Waharsa. Beraninya masuk sembarangan. Grup Waharsa? Grup terkaya di dunia itu? Terus, pas bunga yang kalian pecahkan, harganya 10 miliar. Kalian bayar pakai apa? 10 miliar? Pak Fendi, dia yang bawa kami masuk. Dia yang pecahkan vas bunga juga. Dia. Suruh dia ganti. Kalian fitnah orang. Vas bunga ini bukan Yuda yang pecahkan. Diam kamu. Siapa lagi kalau bukan dia? Kami semua sudah lihat. Kamu mau bayar pakai apa 10 miliar ini? Bukan aku yang pecahkan. Masih nggak mau ngaku? Yuda Luberto, buruh angkut. Ternyata buruh angkut miskin ya. Pergi ke rumahnya, pakai cara apapun, suruh orang tuanya bayar. Jangan sentuh orang tuaku. Kenapa Yuda nggak angkat telepon? Apa dia terjadi sesuatu? Nggak akan. Sebentar lagi sampai. Lebih cepat lagi. Pak, orang tuanya buruh angkut dan pembersih jalanan. Sekeluarga sangat miskin. Mereka nggak mampu bayar. Apa? Aku bisa bayar sendiri. Jangan sentuh orang tuaku, mereka sudah tua. Jangan takuti mereka. Sial sekali aku. Ketemu orang miskin kayak kalian. Pak, gawat. Baru dapat info Pak Doni dan istrinya lagi di perjalanan ke sini, hampir sampai. Apa? Kayaknya Pak Doni dan Bu Hana sudah tahu masalah di sini. Datang meminta pertanggungjawaban. Hei, cepat berlutut. Sampai mereka tiba, berlutut dan minta maaf. Kenapa suruh dia berlutut? Kenapa? Karena ini Villa Awanta 01. Karena ini tempat Pak Doni dan Bu Hana. Hei, aku ingatkan ya, Pak Doni sangat berkuasa. Satu kata saja bisa buat kamu mampus. Kalau nggak berlutut, kita semua akan mampus. Cepat berlutut. Cepat, kamu mau celakai kami? Aku boleh minta maaf, boleh ganti rugi. Tapi aku nggak akan mau berlutut. Hah? Kamu nggak ada pilihan. Maju. Hei, apa-apaan ini? Yuda. Berlutut baik-baik. Berlutut! Hentikan!